Kalau dijabarkan, kurang lebih isinya adalah introduction, profile, kemudian latar belakang pendidikan kamu, pengalaman kerja, kemudian ada pencapaian atau achievement, dan juga ada rencana kamu, planning ke depannya seperti apa ketika mengikuti program beasiswa ini, dan juga statement akhir yang menegaskan mengapa kamu layak untuk dipilih atau untuk lolos dalam program beasiswa ini. Assalamualaikum, it's Nisa. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan juga imunitas tubuh. So after a while, I'm back with the good news. Untuk kamu yang belum tahu, ICCR sudah membuka atau akan membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2022 dan 2023 di tanggal 25 Januari sampai dengan 30 April 2022. Udah cuma segitu doang tepuk tangannya. Udah cuma segitu doang tepuk tangannya. Untuk kamu yang belum tahu apa itu beasiswa ICCR, apa aja persyaratannya, kemudian apa yang akan kita dapat atau benefit yang kita dapat dari ICCR, teman-teman bisa cek video yang ini. Aku juga akan drop link videonya di bawah. So, di video kali ini aku akan membahas mengenai motivation letter, yaitu adalah salah satu syarat wajib untuk melamar beasiswa ICCR. Motivation letter adalah esai atau surat yang isinya menjelaskan mengapa kamu adalah kandidat yang tepat untuk program beasiswa ICCR dan apa motivasi kamu untuk ikut dalam program beasiswa ICCR ini. Kalau dijabarkan, kurang lebih isinya adalah introduction, profile, kemudian latar belakang pendidikan kamu, pengalaman kerja, kemudian ada pencapaian atau achievement, dan juga ada rencana kamu, planning ke depannya seperti apa ketika mengikuti program beasiswa ini, dan juga statement akhir yang menegaskan mengapa kamu layak untuk dipilih atau untuk lolos dalam program beasiswa ini. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur dari motivation letter ini. Mengenai struktur ini sebenarnya aku rangkum dari beberapa website, dari glance.com, kemudian dari ehaf.id dan education.co. Jadi secara umum atau secara general, struktur dari motivation letter ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pembuka, kemudian ada isi, dan juga ada penutup. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada opening atau pembuka. Nah, di pembuka ini menjelaskan mengenai tujuan kamu melamar beasiswa ICCR ini dan juga untuk memperkenalkan diri kamu. Termasuk jadi diisi dari bagian pembuka ini, kamu jelaskan profil kamu, kemudian latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman kerja juga. But be considerate, artinya untuk kalimat di awal pembuka ini, think carefully, usahakan untuk menulis kalimat yang anti mainstream yang dapat menarik perhatian dari pemberi beasiswa. Kenapa? Karena pemberi beasiswa ini akan membaca banyak banget motivation letter, bukan dari kamu juga tapi dari banyak aplikan. So, ketika si pemberi beasiswa ini tertarik di awal kalimat, tentu mereka akan membaca sampai dengan akhir atau sampai dengan inti dari motivation letter kamu. Kemudian, selain dari introduction kamu, di pembuka kamu juga bisa menuliskan perbedaan atau comparison antara bidang pendidikan yang kamu minati di Indonesia dan di India. Apa perbedaannya?
mengapa perbedaan itu atau comparison itu menarik buat kamu sehingga kamu melamar beasiswa ICCR. Di bagian isi ada dua main focus kamu. Yang pertama adalah focus on selling yourself. Selling yang aku maksud di sini adalah bagaimana kamu mempromosikan diri kamu kepada pemberi beasiswa. Dengan cara apa? Dengan cara kamu menuliskan prestasi kamu, kemudian pencapaian kamu selama kamu kuliah, belajar di sekolah, ataupun di tempat kerja kamu. Dan juga kamu bisa tuliskan positive attitude yang akan mendukung proses belajar kamu nanti. Yang kedua adalah focus on your goal. Nah, ini dibagi menjadi dua lagi. Short term goal and long term goal. Di short term goal, kamu utarakan harapan kamu, rencana jangka pendek kamu yang akan kamu lakukan ketika kamu menerima beasiswa ini, ketika kamu dalam proses belajar nanti. Akan lebih baik kalau kamu sebelumnya melakukan riset mengenai bidang yang kamu ambil, yang ingin kamu ambil, ataupun kampus yang kamu tuju. Kenapa? Ketika kamu dapat menjelaskan secara baik mengenai yang akan kamu lakukan di kampus tersebut, itu akan menjadi salah satu poin plus bagi pemberi beasiswa, karena mereka yakin atau mereka tahu bahwa kamu sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik apa yang akan kamu lakukan nanti. Yang kedua adalah long term goal. Di long term goal ini adalah apa yang akan kamu lakukan setelah kamu lulus dari pendidikan kamu, dari masa belajar di India ini. Apakah kamu akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, atau kamu misal ingin kerja di institusi pemerintah. Intinya adalah bagaimana kamu memanfaatkan ilmu yang kamu terima dari masa studi kamu di India. Dan contekannya nih guys. Dan yang terakhir adalah penutup. Tugas kamu di bagian penutup ini adalah bagaimana kamu bisa merangkum bagian pembuka dan penutup untuk meyakinkan pemberi beasiswa bahwa kamu adalah kandidat yang tepat untuk menerima beasiswa ini. Dan kamu juga bisa tegaskan kembali your strongest point atau your positive side yang menjadi alasan kenapa bahwa universitas dan pemberi beasiswa harus memilih kamu. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pemberi beasiswa atas kesempatan yang diberikan atas program yang ditawarkan, dan gunakan juga kalimat persuasif agar pemberi beasiswa yakin untuk meluluskan kamu ke tahap berikutnya. Eits, belum selesai. Sekarang aku akan memberikan tips mengenai bagaimana menulis motivation letter yang baik. Masih aku rangkum melalui 3 website yang tadi. Tips yang pertama adalah know yourself and know what you want. Know yourself, bagaimana kamu memahami diri kamu, kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Kemudian you know what you want, kamu mau mendapatkan beasiswa ini, tentu kamu tahu alasannya apa, mengapa kamu mau untuk melamar beasiswa ini, kenapa kamu yakin untuk melamar beasiswa ini, dan apa yang akan atau kamu mau capai ke depannya. Yang kedua adalah be knowledgeable, be informative. Jadi kamu sudah melakukan riset sebelumnya mengenai kampus yang kamu tuju, kemudian mengenai bidang yang akan kamu ambil. Dengan kamu mengetahui hal tersebut kurang lebihnya, itu dapat menjadikan poin plus bagi kamu dan dapat meyakinkan pemberi beasiswa bahwa kamu siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi nanti ke depannya, apa yang akan kamu kerjakan ke depannya. Kemudian be concise. Buatlah motivation letter ini singkat dan padat. Tulislah apa yang memang perlu, apa yang memang dapat mendukung
motivation letter kamu. Contohnya, kamu bisa menuliskan prestasi ataupun skill kamu yang berhubungan dengan bidang yang kamu ambil, ataupun positive attitude yang dapat mendukung proses belajar kamu nanti. Yang keempat adalah start writing, mulai menulis dari sekarang, karena setelah kamu selesai menulis, kamu harus membaca ulang dan kamu harus melihat lagi apakah ada yang salah ataupun kurang, baik dari segi struktur, dari segi isi, ataupun dari penulisan bahasa Inggrisnya, sampai kamu merasa bahwa tulisan kamu sudah baik dan sudah hampir sempurna lah ya. So this is it, pembahasan mengenai motivation letter, struktur dan juga tips menulis motivation letter. Semoga dapat membantu kamu. Good luck and see you on the next video.